Asal-usul Kota Banyuwangi. Halo teman-teman, kita bertemu kembali. Kali ini kita akan mendengar legenda dari ujung timur Pulau Jawa, yakni dari Banyuwangi. Oh iya, dari cerita ini kita dapat belajar tentang pentingnya mendengarkan apa yang orang lain katakan, percaya akan ucapan dari orang yang menyayangi kita, setia, belajar dari kesalahan, dan mempercayai bahwa keadilan akhirnya akan terwujud. Semoga cerita ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu bertindak dengan bijaksana, jujur, dan setia dalam hubungan kita dengan orang lain. Baiklah, mari kita masuk ke ceritanya. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di daerah ujung timur tanah Jawa, berdiri sebuah kerajaan besar. Kerajaan tersebut diperintah oleh seorang raja yang dikenal adil dan bijaksana. Raja memiliki seorang putra mahkota bernama Raden Banterang. Raden Banterang memiliki hobi berburu di hutan. Pada suatu pagi, ketika Raden Banterang hendak pergi berburu ke hutan, ia meminta para pembantunya untuk menyiapkan peralatan. Aku ingin berburu ke hutan. Tolong kalian cepat siapkan alat berburu untukku, kata Raden Banterang kepada para pembantunya. Para pembantunya dengan sigap menyiapkan peralatan berburu untuk sang Raden. Setelah peralatan berburu telah siap, kemudian Raden Banterang disertai beberapa pengawalnya berangkat menuju hutan. Di tengah hutan, mereka mulai menyusuri setiap sudut hutan untuk mencari binatang buruan. Tiba-tiba seekor kijang melintas di depan Raden Banterang. Sontak refleks, ia segera mengejar kijang seorang diri. Si kijang yang menyadari gerakan Raden Banterang pun segera lari masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. Akhirnya, Raden Banterang mengejar si kijang hingga masuk jauh ke hutan. Lalu ia terpisah jauh dari para pengawalnya. Jauh di dalam hutan, Raden Banterang yang mulai kehilangan jejak si kijang binatang buruannya mulai merasa kesal. Kemana kijang tadi pergi? Cepat sekali kijang itu kabur. Aku akan cari terus, sampai aku mendapatkannya, kata Raden Banterang. Ia kemudian menerobos semak belukar pepohonan hutan. Namun, si kijang tidak kunjung ditemukan. Akhirnya, ia tiba di sebuah sungai yang sangat jernih airnya, sehingga sang Raden memutuskan untuk beristirahat dan meminumnya. Bukan hanya jernih, tapi air ini sangat segar. Raden Banterang meminum air sungai itu sampai terasa hilang dahaganya. Setelah dahaganya hilang, kemudian ia pergi meninggalkan sungai. Namun, baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran seorang gadis cantik jelita. Astaga, kamu siapa? Kenapa kamu berada di tengah hutan? Apalagi kamu seorang perempuan. Apa Anda juga manusia? Tanya Raden Banterang pada gadis tersebut. Iya, saya manusia sepertimu. Bukan setan penunggu hutan. Saya pun punya nama, yaitu Surati dari Kerajaan Plungkum. Ayah saya gugur dalam perang, mempertahankan mahkota kerajaan. Saya kesini karena tengah berusaha menyelamatkan diri dari serangan musuh ke hutan. Oh iya,
"Anda siapa ya?" kata si gadis. Raden Banterang terkejut mendengar penuturan Surati. Kemudian, sang Raden memperkenalkan dirinya. Raden Banterang memutuskan untuk menolong dan mengajaknya pulang ke istana. Lama-kelamaan, benih cinta tumbuh di antara mereka. Mereka berdua lalu memutuskan menikah untuk membangun keluarga bahagia di istana. Pada suatu hari, Surati tengah berjalan-jalan sendirian keluar istana untuk mencari suasana baru. Dikejutkan dengan kedatangan tiba-tiba dari seorang lelaki yang berpakaian lusuh yang hendak mendekatinya. Surati, Surati, dia kau Surati, aku kakakmu, teriak lelaki tersebut. Surati kemudian mengamati baik-baik wajah lelaki itu. Ia akhirnya tersadar bahwa yang berada di depannya merupakan Rupaksa, kakak kandungnya. Kakaknya kemudian mengatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mengajak adiknya membalas dendam keluarga karena Raden Banterang adalah orang yang telah membunuh ayahanda mereka. Surati, dengarkan aku baik-baik. Suamimu Raden Banterang adalah orang yang telah membunuh ayahanda kita. Kau harus bantu aku untuk membunuhnya demi membalas kematian ayahanda, kata Rupaksa. Maafkan aku, Kak Rupaksa. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tak mampu membunuh suamiku sendiri, apalagi aku berhutang budi kepada suamiku, kata Surati. Sontak, Rupaksa marah mendengar jawaban dari adik kandungnya. Namun demikian, ia tidak memaksa Surati untuk melakukan hal yang tidak ia setujui. Kemudian, ia memberikan sebuah ikat kepala kepada Surati sembari berpesan. Ya sudah, aku tak akan memaksamu. Ambillah ikat kepala ini sebagai kenang-kenangan. Dan aku minta kau simpan di bawah tempat tidurmu. Pesan Rupaksa. Tidak lama setelah memberikan ikat kepala kepada Surati, Rupaksa kemudian pergi ke hutan untuk mencari Raden Banterang. Tetapi, pertemuan Surati dengan kakak kandungnya Rupaksa tidak diketahui oleh Raden Banterang. Karena di saat yang bersamaan, Raden Banterang sedang berburu di hutan untuk menghibur diri. Ketika Raden Banterang berada di tengah hutan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh kedatangan seorang lelaki berpakaian lusuh yang tak lain adalah Rupaksa. Maaf tuanku, ada hal yang ingin hamba sampaikan kepada Raden Banterang. Maaf, saya harus memberitahu bahwa keselamatan Tuan terancam. Istri Tuan yaitu Surati merencanakan pembunuhan kepada Tuan. Jika Tuan tidak percaya dengan apa yang saya katakan, coba Tuan periksa di bawah tempat tidur istrimu, pasti ada sebuah ikat kepala. Ikat kepala tersebut milik seorang lelaki yang dimintai tolong untuk membunuh Tuan. Hamba akan undur diri, kata Rupaksa. Setelah melaksanakan niat jahatnya, Rupaksa perlahan pergi menghilang. Raden Banterang yang terheran dengan kemunculan lelaki lusuh itu. Ia pun memutuskan untuk segera pulang ke istana. Setelah tiba di istana, Raden Banterang langsung menuju ke ranjang istrinya. Kebetulan istrinya Surati ada di ranjangnya. Dicarinya ikat kepala yang telah diceritakan oleh lelaki berpakaian compang-camping yang ditemuinya di hutan. Ah, ternyata benar kata lelaki lusuh itu. Ikat kepala ini adalah buktinya.
Kau selama ini ternyata berencana hendak membunuhku dengan meminta tolong kepada pemilik ikat kepala ini kan? Jadi begitukah balasanmu padaku? Teriak Raden Banterang marah. Astaga, jangan asal menuduh Kakanda. Aku sama sekali tidak bermaksud membunuh Kakanda, apalagi sampai harus minta tolong kepada seorang lelaki, jawab Surati. Namun, Raden Banterang yang terlanjur murka tak percaya dengan jawaban istrinya. Sebelum nyawanya terancam, Raden Banterang lebih dahulu menghukum istrinya. Ia berniat menenggelamkan istrinya di sebuah sungai. Setibanya di pinggir sungai, Raden Banterang menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang lelaki lusuh ketika berburu di hutan. Begitu pula Surati, ia menceritakan tentang pertemuan dengan seorang lelaki berpakaian lusuh seperti dijelaskan suaminya. Lelaki berpakaian lusuh itu adalah Rupaksa, kakak kandungku. Dialah orang yang memberi ikat kepala itu kepadaku. Tolong Kakanda percayalah. Aku tidak berniat sedikitpun membunuh Kakanda. Rupaksa telah menjebak kita berdua. Rupaksalah yang ingin membunuh Kakanda. Surati menjelaskan kembali agar Raden Banterang luluh hatinya. Meski telah dijelaskan berulang kali oleh Surati, namun Raden Banterang yang murka tetap tidak percaya apa yang diucapkan istrinya. Ia masih merasa bahwa istrinya tetap akan membunuh dirinya. Akhirnya Surati berkata, "Baiklah Kakanda, aku sudah lelah menjelaskan apa yang terjadi, tetapi dengarkanlah. Aku akan melompat ke dalam sungai ini. Jika setelah aku melompat, air sungai berubah menjadi bening harum baunya, berarti aku tidak bersalah. Tetapi, jika tetap keruh berbau busuk, berarti aku telah salah, karena benar ingin membunuh engkau," seru Surati. Raden Banterang yang tidak peduli, malah menghunuskan keris pusakanya ke tubuh Surati. Surati lalu meloncat ke sungai. Tak lama setelah Surati melompat ke dalam sungai, terjadi sebuah keajaiban. Di mana sungai yang sebelumnya keruh dan berbau busuk berubah menjadi bau harum dari arah sungai. Akhirnya Raden Banterang tersadar bahwa istrinya benar-benar tidak berniat membunuhnya. Ternyata aku telah melakukan kesalahan besar. Istriku benar-benar tidak berniat mencelakaiku. Air sungai ini berubah menjadi harum baunya. Aku sangat menyesal. Raden Banterang meratapi kematian istrinya. Ia kemudian menangis menyesali kebodohannya. Namun, semuanya telah terlambat, seperti nasi telah menjadi bubur. Semenjak kejadian itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam literatur bahasa Jawa, disebut Banyuwangi. Banyu yang artinya air, sedangkan wangi artinya adalah harum. Sungai Banyuwangi kemudian menjadi asal-usul kota Banyuwangi. Meskipun terjadi kesalahpahaman antara Raden Banterang dan Surati, namun akhirnya kebenaran terungkap. Ini mengajarkan kita pentingnya untuk selalu mendengarkan cerita dari kedua belah pihak sebelum membuat keputusan yang besar, agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman dan keputusan yang keliru. Meskipun dituduh dan dihadapkan pada situasi yang sulit, Surati tetap setia pada suaminya dan yakin akan ketulusan hatinya. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya memiliki keyakinan pada diri sendiri dan pada orang yang kita cintai,
serta tetap setia dalam menghadapi cobaan. Raden Banterang mengalami penyesalan atas kesalahpahaman yang terjadi dan tindakannya yang terburu-buru. Ini mengajarkan kita pentingnya untuk belajar dari kesalahan kita dan menerima konsekuensi dari tindakan kita, serta berusaha untuk memperbaiki diri di masa depan. Keajaiban yang terjadi setelah Surati melompat ke sungai menunjukkan bahwa keadilan akhirnya selalu akan terwujud. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun mungkin terjadi ketidakadilan sementara, namun pada akhirnya keadilan akan prevails dan kebenaran akan terungkap. Cerita ini tidak hanya memberikan gambaran tentang asal-usul nama sebuah tempat, tetapi juga mengajarkan pesan moral tentang kepercayaan, kebenaran, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa cerita sejarah dan asal-usul suatu tempat bisa menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi kita semua.